Baik, oke sudah live ya ini. Oke sebelum dimulai, saya ingin, menyapa dulu yang sudah hadir, silahkan post komen dulu di live chat ya, eee, yang sudah hadir dari kota mana aja. Baik, ada Nuryanto, ada Ludiono, oke terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Solahuddin dari tim Ratakan dan di sini saya sebagai host dan pembawa acara di, webinar kali ini, yaitu webinar, bertemakan, membangun, dominasi kata kunci di Google di Indonesia. Nah, pada webinar kali ini, kita kedatangan, pemateri yaitu Mas Surya Erlangga dan saya akan undang Mas Surya dulu. Halo Mas Surya, selamat siang. Ya, selamat siang Mas. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada siang Baik, ini cukup alhamdulillah. semangat. Oke Mas, kita sapa dulu nih yang udah hadir siapa aja ini? Dari kota mana aja? Nih ada dari Solo, kemudian Jakarta, ada dari Kebumen juga, Insya Allah. Oke baik, sebelum kita mulai mungkin ada beberapa, informasi yang perlu saya sampaikan, berkenaan dengan webinar ini, yaitu, bagi yang sudah mendaftar, webinar ini berkesempatan untuk mendaftarkan door prize, yaitu kita sudah siapkan beberapa, yaitu diantaranya ada door prize emas, kemudian t-shirt, kemudian ada beberapa produk-produk digital. Dan kita akan umumkan, melalui Instagram @ratakan.com ya, pekan depan untuk yang ini. Dan untuk yang webinar sebelumnya, webinar yang pekan lalu, kita akan umumkan nanti di Instagram, setelah webinar ini selesai. Jadi bagi yang belum mengikuti, Instagram-nya @ratakan.com bisa ikuti dulu, Instagram-nya @ratakan.com. Baik, mungkin kita langsung saja mulai ya Mas ya, karena waktu kita terbatas. Webinar kali ini materinya adalah, membangun dominasi kata kunci, toko online di Indonesia, betul Mas? Ya, seluruh Indonesia nantinya. Oh seluruh Indonesia ya? Ya, Gitu. Jadi tidak terbatas, wilayah-wilayah tertentu ya? betul. Oke. Nah, webinar ini diselenggarakan oleh Ratakan bekerjasama dengan Redication dan nanti juga kita juga akan bagi-bagi, kupon diskon ya produk digital punyanya Mas Surya Erlangga juga. Jadi buat, hadirin yang nggak mau ketinggalan informasinya bisa ikuti webinar ini sampai selesai. Dan kita juga ada, daftar, presensi buat yang ngikutin webinar ini, di mana yang, mengisi presensi nanti akan berkesempatan lebih besar untuk mendapatkan, door prize yang sudah kita sediakan. Yaitu diantaranya ada, emas, kemudian ada t-shirt, dan ada beberapa produk-produk digital. Oke baik Mas, untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Surya Erlangga. Baik, terima kasih Mas Udin dari Ratakan ya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar siang ini ya. Nah, sesuai materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini, yaitu adalah membangun dominasi kata kunci untuk toko online di seluruh Indonesia. Jadi di siang ini saya akan mungkin memberikan sedikit wawasan ya tentang bagaimana toko online kita ini bisa muncul di kata kunci yang terkait, di mana biasanya kata kunci yang ditarget ini masih terlalu umum ya, terlalu umum yang pada akhirnya pemilik toko online menjadi kesulitan untuk merankingkan websitenya di mesin pencari. Oke, akan saya mulai dengan share screen ya. Saya akan share screen
slide yang akan saya bawakan. Sudah tampil ya? Ya, sudah tampil. Oke. Akan saya mulai materi saya pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Surya Erlangga ya, owner dari Surya Erlangga Teknomedia. Teman-teman bisa cek di suryaerlangga.com. Jadi awalnya saya terjun di dunia online atau internet marketing ini berawal dari jasa pembuatan website ya. Jasa pembuatan website yang kemudian pada akhirnya berkembang menjadi banyak layanan, karena selain juga permintaan dari para klien, di mana tidak hanya jasa pembuatan website, sekarang jasa iklan, kemudian juga produk-produk digital, sekarang saya juga sudah merambah ya, awal 2020 ini. Jadi saya start dari tahun 2012, sampai sekarang ini, full time internet marketer dengan banyak sekali bidang-bidang yang sudah saya coba ya. Jadi tidak hanya di dunia toko online saja, tapi di dunia periklanan seperti AdSense, kemudian juga banyak network lain seperti Infolinks, kemudian Kubix, Revenue Hits, dan lain sebagainya. Yang mana mungkin teman-teman masih belum familiar ya dengan network-network iklan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu beberapa produk digital yang sudah saya launch di Ratakan, yaitu tentang panduan Google Ads Smart Campaign, kemudian juga panduan Google My Business, yaitu tentang bagaimana membuat profil bisnis di Google My Business, di mana ketika kita punya profil bisnis di Google My Business ini, maka akan muncul di hasil penelusuran Google dan juga di Google Maps. Nah, kemudian nanti teman-teman yang mungkin kurang puas dengan traffic organiknya bisa disupport dengan Google Ads Smart Campaign ini, di mana nantinya untuk teman-teman yang punya bisnis lokal bisa menggunakan iklan berbayar dari Google ini ya. Jadi ini kombinasi yang teman-teman bisa gunakan untuk teman-teman yang punya bisnis lokal. Contoh misalkan seperti restoran, kemudian juga mungkin laundry ya, yang mana tidak perlu mengirimkan barang sampai ke luar kota ya. Paling misalkan katakanlah di Solo ini maksimal sampai ke Solo Raya ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa gunakan dua panduan digital saya ini, teman-teman bisa temukan juga di Ratakan. Selanjutnya saya juga punya Google Ads Discovery, yaitu versi simple dari Google Display Network, yaitu teman-teman bisa menampilkan iklan yang menarik di Gmail dan juga di YouTube. Kemudian saya juga punya panduan Facebook Marketplace untuk teman-teman yang ingin berpromosi di Facebook Marketplace ya, karena Facebook Marketplace ini jangkauannya juga cukup luas sehingga bisa dijadikan pilihan untuk berpromosi. Selain itu ada beberapa jasa juga diratakan yang tidak saya tampilkan di slide ini. Nah, selain itu saya juga punya 3 toko online aktif ya. Yang pertama adalah Mebelio, ini di bidang furnitur, yaitu teman-teman yang pengen bikin kafe misalkan, atau pengen punya furnitur kayu, kita punya pilihan dari mulai jati, mauni. Jadi akan ada pilihan di mana teman-teman, oh saya punya budget cuman segini nih, ya bisa mungkin ke grade kayu yang lebih rendah misalkan, atau yang pengen awet bisa pakai yang jati berkualitas. Kemudian juga ada Fashion Muslim Solo, yaitu toko online tentang busana muslim. Busana muslim ini saya start sendiri dari tahun 2013 ya, dimana saat itu masih belum segencar sekarang ya. Kalau misalkan sekarang ini reseller itu sudah dapat supply foto sendiri, cuman pada saat saya membangun toko online Fashion Muslim Solo ini masih sedikit sekali supplier yang menyediakan foto, sehingga
selain pilihan produknya juga terbatas, saya sendiri pada saat itu harus foto sendiri ya, foto produk sendiri. Kemudian juga saya punya Maisavira, ini sebenarnya toko online untuk istri ya. Jadi ini toko online yang jualannya adalah khusus batik. Jadi saya punya toko furnitur, baju muslim, dan juga batik, yang mana sampai saat ini masih aktif dan juga sesuai dengan materi saya, yaitu menguasai dominasi kata kunci ya di Indonesia. Nanti saya akan tampilkan beberapa tampilan, beberapa tangkapan layar bagaimana 3 toko online ini bisa tampil di search engine dengan kata kunci di seluruh Indonesia. Nah, saya akan mulai dari permasalahan toko online baru ya, biasanya untuk yang baru terjun di dunia toko online, maka biasanya akan menemukan masalah yaitu kunjungan minim ya. Sudah ada toko online tapi masih minim pengunjung ya. Pastinya akan menjadi apa ya, ganjalan ya. Jadi ganjalan. Katanya orang-orang tuh bisnis online itu ketika sudah punya website maka orderannya akan meningkat seperti itu. Nah, tidak kemudian semudah itu ya. Karena nanti tetap ada optimasi ataupun pengetahuan yang teman-teman harus tambah tentang bagaimana toko online ini bisa mendapatkan posisi yang baik, mendapatkan posisi terbaik di mesin pencari. Nah, ini permasalahan pertamanya adalah kunjungan yang minim, gitu ya. Nah, kunjungan minim itu kenapa, gitu ya? Yaitu persaingan yang ketat. Untuk toko online yang baru umumnya akan kesulitan bersaing dikarenakan berbagai faktor. Contoh misalkan domain yang fresh ya, karena otomatis akan membranding toko online-nya, maka domainnya harus benar-benar baru sesuai dengan nama yang diinginkan. Seperti itu. Nah, padahal domain baru itu harus punya kekuatan yang lebih untuk bersaing di kata kunci yang memang persaingannya menengah atau tinggi pun menengah lah. Menengah ini juga untuk para pemilik toko online baru agak sulitan ya untuk bisa masuk ini. Persaingan yang ketat karena saking banyaknya orang yang menarget kata kunci yang berkaitan dengan produknya. Nah, selanjutnya, nah ini kurang kemampuan yang mumpuni ya. Ini adalah salah satu yang mempengaruhi tidak bisa dalam bersaing dengan kompetitor. Para pemilik toko online masih belum menguasai teknik-teknik optimasi di mesin pencari yang pada akhirnya salah dalam penentuan kata kunci ya. Baik itu mungkin misalkan ketika kata kuncinya terlalu general atau mungkin memang persaingannya tinggi, otomatis akan sangat kesulitan untuk bersaing dengan yang lain. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa mencari informasi tentang bagaimana sih memilih kata kunci yang setidaknya untuk para pemilik toko online yang baru bisa bersaing gitu ya. Jadi akan sangat baik kalau teman-teman bisa terus belajar untuk mencari teknik-teknik optimasi di mesin pencari untuk toko online-nya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mengatasi permasalahan di atas, gitu ya. Jadi kunjungan minim, kemudian juga persaingan yang ketat, dan juga masih minimnya pengetahuan tentang dunia optimasi di mesin pencari ya. Nah, di sini salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah membangun toko online otomatis dengan dominasi kata kunci terkait di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman nanti akan menggabungkan kata kunci jualannya diikuti dengan kota yang akan ditarget. Contoh misalkan teman-teman punya produk gamis ya, gamis. Mungkin teman-teman bisa menarget kata kunci seperti gamis murah di Palembang, di Pekanbaru, di Tanjung Pinang misalkan ya, yang
biasanya saya akan menarget ke ibu kota provinsi terlebih dahulu. Kenapa? Kalau untuk misalkan kita market Jawa ya, market Jawa ini sudah cukup sulit ya untuk pemain toko online baru. Kita masih bisa merambah di luar Jawa ya, di luar Jawa di mana persaingannya masih bisa lah dilakukan untuk para pemilik toko online baru. Jadi misal jualannya adalah gamis murah, gamis murah di Medan, gamis murah di Samarinda, di Balikpapan, seperti itu. Nah, itu akan lebih, teman-teman akan lebih mudah untuk bersaing di mesin pencari. Bahkan sekalipun persaingan di kata kunci itu ada kompetitor sebesar marketplace ya. Contoh misalkan kita sebutlah Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, ini. Tapi masih aman ya untuk bersaing di situ. Nah, ini adalah contoh hasil dari toko online saya menggunakan metode yang saya gunakan ya. Grosir Gamis Syar'i di Deli Serdang, ini ada di posisi kedua, hanya kalah dengan Tokopedia. Kemudian juga ada supplier Pasmina Wonogiri, ya, ini bahkan bisa muncul di dua hasil teratas ya, seperti ini. Jadi nantinya teman-teman bisa menggunakan metode ini ya, untuk bisa menguasai di kata kunci yang memang di kota-kota yang memang masih minim persaingan. Kita lihat lagi di sini, nah, toko jilbab Robani Bengkulu, distributor jilbab Manja Balikpapan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada di posisi kedua untuk toko jilbab Robani Bengkulu, kemudian juga ada di dua posisi ya. Jadi kenapa sih hanya dua ya? Kalau teman-teman mungkin sudah lama bermain di toko online, kemudian juga paham akan mesin pencari, ini sekarang ini Google ini hanya membatasi ya, Google ini membatasi hanya dua hasil untuk satu domain. Kalau dulu sebelum tahun 2018 mungkin ya, itu kita bisa menguasai. Jadi misal saya punya satu domain, itu dari 10 hasil pencarian saya bisa menguasai 6. Jadi otomatis di 6 teratas saya bisa kuasai, yang pada akhirnya orang mau ngeklik dari 1 sampai 6 juga akan masuknya ke tempat ke domain saya semua, ke toko online saya semua, seperti itu. Nah, ini ada dua lagi ya, hanya kalah dengan Google Shopping. Google Shopping, kemudian juga di sini kalah dengan Tokopedia. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa cek juga di mesin pencari ya, di Google teman-teman bisa cek sendiri untuk kata kunci yang berkaitan dengan furnitur, baju muslim dan juga batik di seluruh Indonesia. Nah, insya Allah domain saya ada ya, seperti itu. Nah, ini ada di posisi 1. Kemudian misalkan, loh Mas itu kan persaingannya memang minim ya, hasilnya memang jumlah persaingannya memang minim. Nah, memang itu yang kita manfaatkan ya, kita manfaatkan dari minimnya persaingan di mesin pencari. Daripada kita harus repot berdarah-darah di SEO ya untuk mengeluarkan mungkin dana backlink dan sebagainya, dana optimasi. Nah, kenapa kita tidak menggarap kata kunci yang barangkali tidak terfikirkan oleh para kompetitor gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke situ, dan karena minim persaingan kita bisa masuk di bagian atas gitu. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya di mesin pencari apakah memang toko online saya ini yang berkaitan dengan baju muslim, kemudian juga furnitur,
dan batik apakah memang bersaing di seluruh kota di Indonesia. Tapi untuk Jawa memang persaingannya cukup ketat ya. Persaingan untuk di Jawa cukup ketat. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mengadaptasi tentang cara saya bermain toko online, pastikan teman-teman punya domain yang memang bisa bersaing ya. Pastikan teman-teman punya domain yang mungkin sudah lama digunakan, atau juga mungkin langsung beli domain yang sudah jadi ya. Sudah jadi. Domain sudah jadi itu seperti apa? Misalkan contoh backlinknya memang sudah bagus, kemudian historinya juga bersih dari peringatan Google ya, tentang cek spamnya Google, seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau misalkan pengen tahu ya, ini adalah Extreme Online Shop. Salah satu course saya di Ratakan, yaitu metode tentang bagaimana membangun toko online otomatis dan multiguna. Kenapa multiguna? Karena nantinya teman-teman tidak hanya bisa berjualan produk fisik saja, tapi juga bisa berjualan produk digital. Bahkan untuk para dropshipper itu bisa menggunakan metode ini. Nah, ini adalah metode yang saya gunakan selama ini untuk membangun toko online, ya. Total domination, di mana ketika kita punya toko online, kita akan babat habis seluruh kota di Indonesia. Ada diskon nggak Mas untuk produk itu Mas? Nah, untuk diskon nanti silakan hubungi host ya. Nanti gitu. nanti silakan hubungi Mas Udin ya untuk diskon, atau nanti Mas Udin akan umumkan diskonnya barangkali ya. Iya. Ya. Saya umumkan di sini aja nih. Oke, monggo Mas. Oke, buat yang mau lihat Extreme Online Shop bisa cek di ratakan.com/extreme online shop. Di sini sudah disediakan diskon khusus untuk yang nonton webinar ini, yang ada di webinar ini, menggunakan kupon Redication untuk mendapatkan diskon hingga 4 juta rupiah ya untuk Extreme Online Shop. Itu baik, silakan. monggo lanjutkan ya. Mas. Siap, terima kasih. Jadi nanti teman-teman yang pengen lihat dulu ya, oh saya pengen lihat nih apa sih yang di dalamnya gitu kan, silakan langsung menuju link URL yang sudah dibagikan. Nah, kemudian saya akan lanjut ya ke bagian materinya, yaitu kalau nantinya teman-teman sudah paham tentang metode Extreme Online Shop, maka nanti teman-teman bisa kombinasikan dengan di dalamnya nanti di Extreme Online Shop ini saya akan menggunakan WooCommerce. Kenapa WooCommerce gitu ya? Karena memang saya akan menggunakan CMS WordPress, di mana salah satu plugin tambahan untuk membangun toko online ini adalah yang paling populer, yaitu WooCommerce. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin lebih familiar dengan platform toko online lain ya, banyak sekali yang sekarang developer membangun toko online yang cukup mudah ya, tinggal beli domain, kemudian pilih template, isi kontennya, selesai gitu. Nah, kalau dengan menggunakan WooCommerce ini teman-teman bisa banyak sekali melakukan konfigurasi untuk toko online-nya. Makanya sebelumnya saya bilang, kalau teman-teman menggunakan WooCommerce ini tidak hanya produk fisik ya, tidak hanya produk fisik, nantinya teman-teman juga bisa berjualan produk digital. Kemudian juga teman-teman yang dropshipper pengen jualin produk, misalkan sumbernya dari marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, bisa juga menggunakan WooCommerce ini. Lalu juga untuk affiliate, nah, para affiliate yang pengen contoh nih, misalkan contoh ingin mendapatkan komisi dari penjualan produk-produk digital diratakan, ini juga bisa menggunakan WooCommerce ini. Nah, kemudian di dalam Extreme Online Shop nanti saya menggunakan juga salah satu payment gateway, yaitu RataPay, yang mana akan memudahkan kita sebagai pemilik toko online ketika sudah mendapatkan traffic yang tinggi ya, sudah mendapatkan traffic yang tinggi, otomatis kita perlu untuk menggunakan payment gateway yang mudah digunakan, dan juga banyak sekali nanti teman-teman akan saya jelaskan mengapa saya menggunakan kombinasi dari dua plugin tambahan ini. Selain ada plugin khusus yang nantinya
akan digunakan untuk membangun toko online-nya agar bisa menguasai dominasi kata kunci ya di seluruh Indonesia. Jadi nanti pluginnya mungkin teman-teman mungkin ada yang beberapa yang sudah mendapatkan bocoran, oh pluginnya pakai ini loh. Silahkan teman-teman bisa beli gitu ya. Bisa beli, cuman nantinya memang ada modifikasi khusus dari saya di mana yang hanya akan saya share untuk teman-teman peserta Extreme Online Shop ini. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan traffic yang tinggi ketika menguasai seluruh kota di Indonesia, maka more traffic sama dengan more CS atau customer service. Makin tinggi traffic toko online, maka butuh lebih banyak customer service untuk melayani chat dari calon customer ya. Trafficnya udah tinggi nih, otomatis butuh CS yang lebih banyak. Biasanya seperti itu ya. Akhirnya misal karena satu CS kan punya keterbatasan dalam melayani ya. Contoh satu hari dia bisa melayani berapa sih? Misalkan hanya 100 customer. Kalau misalkan yang datang ternyata 500 customer, maka kita butuh 5 customer service. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada, sebelumnya saya jelaskan, saya kembali dulu ya. Jadi nantinya dengan metode Extreme Online Shop ini, teman-teman walaupun trafficnya tinggi, penggunaan ataupun mungkin jumlah customer service-nya bisa diminimalkan. Karena teman-teman juga akan edukasi ke buyer bahwa buyer bisa check out langsung dari dari websitenya tanpa harus chat dulu. Meskipun memang umumnya pembeli Indonesia ini kurang mantap kalau nggak chat dulu. Karena kebiasaan kalau di marketplace itu harap konfirmasi dulu sebelum order gitu ya. Padahal seharusnya ketika berjualan di marketplace pun itu sebisa mungkin adalah barang ready ya. Ataupun kalau memang tidak ready ya pastikan status produknya adalah pre-order seperti itu. Nah, biasanya umumnya toko online ketika trafficnya tinggi maka harus punya CS yang lebih banyak seperti itu. Sama seperti kalau teman-teman lihat di teller bank ya, teller di bank itu kalau misalkan antrian sudah cukup panjang, maka dia akan buka teller baru lagi. Atau mungkin kasir di supermarket ya, ketika antriannya sudah cukup panjang, kita bisa tekan tombol yang mana akan memunculkan warning bahwa antrian sudah cukup panjang, harus buka kasir baru. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Teman-teman mungkin saya masih bingung nih Mas, analoginya seperti apa? Itu saya gambarkan seperti tadi ya, supermarket dengan antrian yang cukup panjang ataupun teller bank. Nah, kemudian ada pembagian komisi. Tim harus menunggu bagian keuangan untuk mendapatkan komisi yang memang berhak mereka terima. Nah, untuk teman-teman yang selama ini punya customer service banyak ya, kemudian ada pembagian komisi untuk para customer service. Nah, ini nanti di Extreme Online Shop juga akan diajari bagaimana untuk bisa membagi komisi dengan lebih cepat. Jadi umumnya biasanya ya di toko online itu customer service akan dapat bonus sekian, tapi nanti harus ditotal dulu di akhir bulan. Padahal misalkan tim CS punya keperluan mendadak yang mana hari itu dia harus pegang uang contoh ya. Nah, dengan penggunaan metode ini nanti teman-teman bisa membagi komisi langsung, di mana komisinya juga akan bisa dicairkan secara langsung oleh tim customer service ya. Seperti itu. Nanti begitu dia pulang kerja, dia pengen withdraw komisi pada hari itu ya, karena dia punya kebutuhan tertentu, dia bisa langsung ngambil komisinya tanpa harus teman-teman repot bagi dulu nih. Oh, omset hari ini sekian. Jadi setiap terjadi penjualan maka akan langsung di-split. Akan langsung dibagi sesuai dengan besaran komisi yang ditentukan. Lanjut, kemudian rekening bank harus menyediakan beberapa rekening bank untuk dapat memenuhi permintaan customer. Nah, ini
Biasanya kalau ke toko online tuh pengennya apa ya, menyediakan semua ya, bank-bank besar seperti BNI, Mandiri, BRI, BCA gitu. Nah, ini teman-teman cukup punya satu rekening bank, tapi nanti bisa diakomodir dengan payment gateway ya. Bisa diakomodir dengan payment gateway di mana teman-teman cukup punya satu rekening bank, tapi bisa menerima banyak metode pembayaran, mulai dari bank-bank besar, kemudian bank syariah, contoh misalkan kemudian kartu kredit, nah itu juga bisa. Pembukuan ya, pencatatan transaksi yang masih manual seringkali menimbulkan kesalahan baik dari sisi ketersediaan produk maupun keuangan. Nah itu. Jadi nanti teman-teman bagian pembukuannya juga akan sudah langsung rapi di dalamnya. Selama ada penjualan maka akan tercatat di website tersebut. Jadi kalau mungkin teman-teman bingung ya, ini Extreme Online Shop ini sebenarnya kok banyak banget yang bisa diatasi ya masalahnya, karena memang metode ini saya gabung dari pengalaman saya di dunia toko online ya. Banyak sekali masalah yang terjadi di lapangan, kemudian saya rangkum menjadi satu, yang mana teman-teman akan lebih mudah untuk membangun toko online-nya. Jadi ketika metodenya ini sudah selesai di setup ya, websitenya sudah selesai di setup, kemudian sudah menguasai kata kunci di mesin mencari ya di seluruh Indonesia, teman-teman tinggal gas lagi. Gas laginya dari mana? Bisa teman-teman tambahkan dari iklan ya, dari iklan berbayar. Teman-teman bisa pakai Google Ads, kemudian Instagram Ads atau Facebook Ads. Ini teman-teman bisa kombinasikan lagi. Nanti setelah pemaparan materi mungkin teman-teman bisa tanya jawab ya di akhir nanti, bahwa banyak sekali yang bisa diatasi karena permasalahan-permasalahan toko online sudah saya kumpulkan. Nantinya bisa disesuaikan dengan bisnis yang teman-teman sudah jalani. Seperti itu ya. Cek mutasi. Nah, ini pembayaran yang dilakukan oleh customer harus dicek satu persatu ke rekening bank. Biasanya kalau misal masih transfer manual itu harus cek mutasi satu-satu. Atau mungkin teman-teman sudah pakai pihak ketiga yang memang ada notif ketika transfer masuk, itu juga bisa digunakan, tapi biasanya tidak jadi satu dengan websitenya, jadi harus pindah-pindah ya. Nah, kemudian ada SS palsu. Seringkali customer nakal akan mengirimkan bukti transfer pembayaran palsu untuk mengelabui tim customer service. Nah, ini yang kalau teman-teman tahu berita yang terbaru ya, ada kakak beradik cewek-cewek itu dia sudah mengelabui banyak toko online hampir 1 miliar kalau nggak salah, itu hanya bermodalkan SS palsu ini. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan solusi bagaimana SS palsu ini tidak akan terjadi di toko online teman-teman semua. Meskipun tetap akan ada SS palsu, karena memang banyak sekali orang yang memanfaatkan screenshot palsu ini untuk mengelabui. Tapi dengan toko online yang sudah tersistem, hal-hal seperti ini bisa dihindari. Bodoh amat berapapun SS palsu yang mereka kirimkan, selama notif pembayaran di toko online-nya tidak ada, maka tidak akan diproses sebagai pesanan. Nah, ini mengapa menggunakan Ratapay ya. Jadi payment gateway yang saya gunakan di metode ini itu karena memang kita bisa tetap efisien meskipun volume transaksinya meningkat. Kita tinggal fokus dalam pemrosesan pesanan customer aja. Kemudian tim CS juga bisa menerima pembagian komisi atau bonus tanpa harus nunggu mingguan atau bulanan. Lalu juga tetap bisa menerima pembayaran dari berbagai bank dan uang digital yang populer di Indonesia seperti OVO, GoPay ya. Ini bisa diakomodir. Kemudian laporan transaksi lengkap dapat dilihat langsung dari dashboard WooCommerce.
Kemudian tanpa harus cek mutasi, status transaksinya di website juga sudah tampil. Customer juga nggak perlu konfirmasi pembayaran. Jadi selama dia sudah transfer sesuai dengan nominal yang dimasukkan, mereka udah nggak perlu konfirmasi. Mereka nggak harus kirim form konfirmasi pembayaran gitu. Pokoknya dia sudah transfer, dia tinggal tunggu. Nanti dia tinggal masuk ke akunnya pembeli di website kita bahwa oh ternyata status pemesanannya sudah berubah, bahwa transfernya sudah diterima, maka pesanannya sedang diproses, seperti itu. Nah, kemudian Extreme Online Shop ini juga bisa digunakan untuk dropshipper dan affiliate ya. Jadi nggak perlu kemudian harus punya toko, nggak harus punya produk sendiri. Misalkan mau dropship, nah, nanti tinggal ditentukan aja base pengirimannya dari mana. Base pengirimannya misal dari Kota Bandung, ya itu nanti ketika integrasi dengan plugin cek ongkir ya, itu bisa akan langsung terotomatisasi bahwa oh ini pengirimannya dari Bandung. Nanti dia akan cek ongkir berdasarkan alamat dari pembeli. Kemudian juga ada affiliate ya, affiliate produk digital ataupun mungkin produk fisik ya, karena marketplace sekarang ini juga sudah menyediakan program affiliate yang memungkinkan kita untuk menjualkan produk mereka. Jadi produk-produk yang ada di marketplace ini bisa diafiliatkan dengan komisi sesuai dengan rate yang ditentukan oleh networknya, seperti itu. Jadi Extreme Online Shop ini cukup lengkap ya metodenya. Jadi mulai dari teman-teman akan bisa membangun dominasi kata kunci toko online di seluruh Indonesia ya. Jadi semua kota, tergantung dari teman-teman punya produk apa nih. Contoh, misalkan saya tadi mencontohkan gamis murah, atau mungkin seragam kantor, atau produk apa lagi, produk-produk unik bisa. Nah, cuman mungkin mungkin ada beberapa produk yang memang akan kesulitan menggunakan Extreme Online Shop ini karena kombinasi kata kunci yang dihasilkan itu terlalu minim. Itu ada, nanti teman-teman bisa tanya. Tapi untuk produk-produk yang umum ya, yang umum seperti fashion, kemudian mungkin juga kosmetika, itu bisa tetap menggunakan Extreme Online Shop ini. Itu. Jadi kalau teman-teman sedikit saya kasih gambaran tentang alur penggunaan Extreme Online Shop ini seperti ini. Ketika kita menguasai kata kunci di seluruh Indonesia, ya, sesuai dengan produk yang kita jual. Jadi orang misalkan mencari gamis murah di Palembang, misalkan, berarti orang tersebut memang sedang mencari gamis, ya, gamis murah di Palembang. Dia ngetikkan kata kunci itu, kemudian klik masuk. Apa yang akan dicatat? Yang akan dicatat adalah tracking salah satunya yaitu pixel Facebook. Teman-teman pastinya ketika orang mengetikkan kata kunci produknya, kemudian masuk ke website teman-teman semua, ke toko online-nya, pixelnya akan tercatat. Nah, teman-teman kumpulkan 1000 aja untuk kemudian dikembangkan jadi lookalike audience, ini sudah sangat tertarget sekali. Ya. Jadi dari organik kemudian bisa dikembangkan ke iklan berbayar. Ketika organiknya sudah dapat ya, insya Allah iklan berbayarnya ini juga akan lebih potensial lagi. Karena memang orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang memang memiliki minat di situ. Contoh misalkan dia sedang mencari tempat, dia mencari supplier. Contoh supplier gamis di Batam misalkan. Nah itu, ketika dia masuk ternyata dia memang punya minat di produk tersebut. Nah, pixelnya masuk, kemudian juga nanti teman-teman bisa menggunakan remarketing ya. Teman-teman bisa sodorkan penawaran lagi kalau memang dia belum beli. Karena dia hanya melihat-lihat saja, belum melakukan pembelian. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan remarketing. Kemudian teman-teman juga bisa kembangkan pixel yang sudah ditangkap dari
toko online-nya untuk dikembangkan jadi lookalike audience. Ini bisa teman-teman jadikan audience baru yang akan digunakan untuk menggunakan iklan berbayar seperti Facebook dan juga Instagram. Nah, itu. Kemudian nanti di Extreme Online Shop ini teman-teman juga bisa bisa mengembangkan metode ini ya, bisa mengembangkan metode ini ke produk-produk lainnya. Jadi misalkan teman-teman sudah bikin satu nih, jalan, teman-teman bisa tinggal duplikasi lagi, jalan lagi, duplikasi. Jadi akan sangat memudahkan teman-teman yang mungkin punya budget cukup besar untuk beriklan, bisa menggunakan ini karena teman-teman nggak harus bakar duit di awal, untuk mendapatkan pixel yang sesuai dengan minat yang diinginkan. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah bangun dominasinya kata kunci di seluruh Indonesia, kita sudah nih semua kota kita bisa kuasai ya. Misalkan di top 3 atau top 5 ya. Itu pastinya pengunjung yang datang ini sesuai dengan minatnya. Itu bisa teman-teman bisa kembangkan lagi ke iklan berbayar. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mungkin pengen berinteraksi langsung, pengen konsultasi langsung, bisa hubungi saya di kontak yang tampil di sini ya. Gitu. Sekian Mas Udin paparan materi pada siang hari ini. Nanti untuk teman-teman bisa difasilitasi untuk tanya jawab ya Mas ya. Oke, baik. siap. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang hadir di webinar ini bisa menanyakan melalui kolom live chat ya, live chat. Nah, yang mau ditanyakan apa silahkan disampaikan. Nah, Mas Surya, saya pengen tanya sesuatu nih. Ya. Misal apa sih untungnya kita bisa mendominasi bisnis kita, kata kuncinya bisa mendominasi di pencarian bahkan di Indonesia gitu, Ya. daripada kita cuman di lokal aja gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara masalah keuntungan ya, jadi gini, biasanya untuk pemilik toko online baru itu kan punya kesulitan untuk bersaing di mesin pencari yang pada akhirnya harus mengeluarkan resource yang cukup banyak untuk misalkan beli backlink untuk optimasi ataupun hire jasa SEO untuk bisa mendapatkan posisi terbaik di mesin pencari. Nah, dengan kita dominasi kata kuncinya di seluruh Indonesia, kita ini bisa target orang-orang yang ada di kota tersebut. Jadi jauh sebelum orang kenal dengan namanya local business optimization, sebenarnya saya sudah menerapkan metode ini. Jadi kenapa sih gitu ya? Karena saya sudah sedikit cerita ya di awal bahwa di tahun 2013 saya sudah punya fashionmuslimsolo.com. Itu saat itu masih baru banget tentang toko online. Jadi masih baru banget tentang toko online, orang tuh masih nggak sebebas sekarang beli online gitu loh. Kalau sekarang kan orang bisa bikin toko online dan orang calon pembeli pun juga percaya aja lihat websitenya, ternyata websitenya dia terpercaya nih gitu. Kalau zaman dulu kan masih minim banget ya pemain toko online ya. 2013 lah saya itu saya lihat masih minim banget gitu. Bahkan dulu sebelum saya jadi full time ya, saya sempat kerja jadi pramuniaga minimarket gitu ya. Bos saya bilang, dunia maya itu ya duitnya maya gitu katanya. Jadi duitnya nggak beneran gitu. Tapi nah akhirnya karena toko online masih belum menjamur saat itu, orang masih
masih ragu untuk beli di toko online. Akhirnya apa sih Mas yang terjadi ketika misal Mas Udin pada saat itu mungkin misalkan nggak di Solo ya, atau mungkin contoh di Madiun ya misalkan. Nah, dia akan cari barang itu pasti akan mengetikkan nama kotanya. Dia akan nyari dulu yang terdekat. Jadi biasanya kalau transaksi online tuh lucu, kalau zaman dulu itu harus ketemu dulu. Oh ketemu wonge, cari tempat yang cari lokasi yang terdekat dulu. Nah itu yang beberapa peserta Extreme Online Shop itu dulu sempat bertanya, Mas gimana kalau misalkan ada pembeli tanya, ini katanya di Palangkaraya ada. Nah tinggal diedukasi saja bahwa sekarang ini eranya adalah era teknologi yang berkembangnya cukup cepat, di mana kita nggak perlu jualan di sana, kita nggak perlu buka toko di sana kalau memang kita bisa kirim dari sini, seperti itu. Baik, jadi keuntungannya yaitu selain kita bisa lebih dekat atau bisa lebih menyasar ke orang-orang yang memang masih kolot seperti itu ya, dia masih takut untuk transaksi, kita akan bisa masuk ke celah itu. Selain itu juga persaingan juga nggak tinggi. Contoh misalkan Mas Udin target grosir gamis murah dengan target grosir gamis murah di Banjarmasin, itu persaingannya akan lebih mudah ketika menggunakan nama kota, seperti itu. Persaingannya lebih rendah ya. Iya, sebenarnya kita memanfaatkan persaingan rendah. Contoh misalkan gini Mas, secara teknis ya gini, grosir gamis murah itu pencarian bulanannya katakanlah 10.000 Mas. Nah, terus kalau misal kita tambah grosir gamis murah di Bengkulu misalkan, ternyata sebulan itu pencariannya cuma 20. Kan timpang ya sebenarnya kalau dilihat. Tapi kalau misalkan kita punya dari satu kota aja kita bisa dapat 20 pengunjung misalkan, padahal jumlah kota di Indonesia yang saya catat, saya punya list itu sekitar 490-an. Kan berarti tinggal dikalikan 2 Mas. Itu baru dari satu kata kunci ya. Bagaimana kalau kata kuncinya banyak? Nah, seperti itu. Jadi akan lebih mudah, walaupun terkesan kan pencariannya sedikit Mas. Ya wajar kalau misalkan naik. Nah itu tadi, kita memanfaatkan celah di mana kita akan menarget kata kunci yang barangkali tidak terfikirkan oleh kompetitor. Seperti itu. Nah ini Mas ada pertanyaan dari ILA AR26. Nih, penggunaan kata kunci yang tidak terpikir oleh kompetitor bisa jadi tidak terpikir juga oleh konsumen yang sedang mencari produk yang kita miliki. 1. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah dari sini ini menurutku loh ya, ketika kita memilih kata kunci yang tidak terpikir oleh kompetitor, artinya kompetisinya rendah, mesti kata kunci yang kita pilih ini juga memiliki search volume yang cukup. Benar begitu bukan? Gimana? Jadi kita harus nyari kata kunci yang seperti itu. Jadi search volumenya itu ada yang nyari gitu, cuman kompetisinya rendah. Ya, jadi maksudnya dari pertanyaan ini gini, penggunaan kata kunci yang tidak terpikir oleh kompetitor bisa jadi tidak terpikir juga oleh konsumen yang sedang mencari produk yang kita miliki. Jadi pertanyaannya gini, nah kalau kita target kata kunci yang kompetitor nggak terpikir, lah apalagi konsumen, mungkin gitu loh. Oh mungkin gitu ya. Jadi lah kalau misalkan kata kuncinya nggak terpikirkan sama kompetitor, bisa jadi kata kunci itu juga nggak terpikirkan oleh konsumen gitu loh. Maksud dari pertanyaan ini. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, jadi gini, maksudnya tidak terpikir oleh kompetitor itu gini. Jadi kalau kompetitor masih menggunakan metode konvensional di mana dia harus bikin satu artikel untuk target satu kata kunci tertentu, kita ini bisa langsung injek kata kunci langsung. Kita bisa injek sampai
puluhan ribu kata kunci ke website kita. Nah, kemudian yang jadi poin dari pernyataan saya sebelumnya yaitu penggunaan kata kunci yang tidak terpikir oleh kompetitor. Nantinya teman-teman ketika sudah menggunakan metode ini pasti akan melihat kata kunci yang kita nggak pernah terpikir sebelumnya. Nah, di mana kata kunci itu bisa dilihat, nanti bisa diintegrasikan dengan webmaster, Google Webmaster, atau yang sekarang baru namanya Google Search Console. Itu akan ketemu kata kunci yang ternyata buyer tuh aneh-aneh gitu loh, ngetiknya. Buyer tuh beneran ngetik tuh aneh-aneh. Atau mungkin contoh gini, kita mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya hoodie sama sweater. Itu kalau kita ngetik wujudnya podo. Nah, wujudnya podo. Barangnya sama, intinya jaket kayak gitu ya. Cara gampangnya gitu ya. Nah, cuman varian-varian itunya namanya itu bisa jadi kompetitor nggak terpikirkan gitu. Nah, kita bisa masuk ke kata kunci yang lain gitu loh. Kata kunci yang memang kompetitor itu nggak terpikirkan, nggak pakai seperti itu. Nanti teman-teman bisa kelihatannya itu kalau misalkan ketika indeksnya sudah banyak, teman-teman bisa cek di bagian Google Search Console kata kunci yang masuk ke ke Google Search Console-nya. Jadi kata kunci yang diketikkan pengunjung kemudian untuk masuk ke website kita itu kan tercatat ya. Tercatat. Nanti kalau sudah masuk ke bagian itu sudah kelihatan akan banyak sekali kata kunci yang ternyata si buyer ini ngetiknya kayak gini loh. Gitu. Kalau kita kadang-kadang kalau kita berpikir sebagai buyer kan kita ngetikin di kolom pencarian kan kadang-kadang kan keywordnya spesifik banget. Ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mas. Dari Ramli Ankar. Nih, Mas, referensi mencari kata kuncinya dong. Nah, misalnya referensi mencari kata kunci. Jadi kalau kalau saya karena memang primadona marketplace kita saat ini adalah lagi hangat-hangatnya adalah Shopee, ya saya nge-grab Shopee kata kuncinya. Jadi kalau teman-teman lihat di form pencarian Shopee itu kita ngetik 3 huruf atau 4 huruf, itu kan akan muncul banyak kata kunci turunannya di bawah ya. Nah, itu yang kita jadikan sebagai target gitu. Itu salah satu aja. Jadi saya biasanya sumbernya dari mana? Dari kata kunci saran di form pencarian Shopee. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Dari Mas Ludiono, bagaimana step by step membangun toko online khususnya untuk dropshipper? Apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dipersiapkan jika memulai dari nol? Terima kasih. Ya, oke, Mas Ludiono. Jadi step by step untuk membangun toko online ya sama ya, pada umumnya sama seperti kita bangun toko online, tetap sediakan hosting sama domain ya, kemudian juga tentukan produknya dulu, tentukan suppliernya dulu. Misalkan ini karena khususnya untuk dropshipper ya, pastikan suppliernya memang siap untuk menerima banyak order ya, artinya ready stock seperti itu. Kalau saya biasanya menyarankan penggunaan Extreme Online Shop ini cukup dari satu supplier aja yang dia punya barang sejenis dan pilihannya banyak. Contoh misalkan kaos misalkan.
kaos. Itu kan pilihannya banyak, tapi terfokus pada satu kategori kaos. Itu akan lebih enak menggunakan metode ini. Jadi nanti dia bisa jual kaos di kayak gitu. Nah, kemudian nanti pengaturannya itu ada di bagian WooCommerce tentang gimana caranya kemudian ketika teman-teman mendapatkan orderan, tinggal teman-teman copy detail pembeliannya untuk bisa diorderkan di marketplace. Itu kalau sumbernya dari marketplace ya. Jadi sebenarnya bisa kalau misalkan kita lihat supplier di marketplace, ada yang diamond misalkan di Tokopedia ya. Ini saya mau jadikan supplier nih. Nah, tinggal dipindah aja. Teman-teman beli hosting, domain, bangun WordPress-nya, kemudian posting produknya dari marketplace ke toko online kita sendiri. Ketika nanti ada pertanyaan, ketika ada order, bebas si pembeli mau check out lewat WooCommerce langsung atau WhatsApp lewat kita, nggak ada masalah. Yang penting dengan kita membangun dominasi ini, kita membangun database ya. Kita bisa menjaring lead yang lebih banyak gitu loh. Kita bisa menjaring lead yang lebih banyak. Nah, nanti tinggal teman-teman kalau misalkan belum terjadi penjualan, karena kontaknya sudah ada, bisa di follow up seperti itu. Baik. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Arhan Herawan. Mas, apakah bisa kita mendominasi kata kunci dengan menggunakan metode membuat website atau blog yang sebanyak-banyaknya kemudian diarahkan ke landing page jualan kita? Nah, apakah cara ini efektif? Justru kalau memang sudah menguasai metodenya, saya akan sarankan untuk memang membuat duplikasinya lebih banyak ya. Contoh gini, jadi gini, kalau misalkan di satu halaman pencarian di halaman satu Google ya, ini kan hasilnya kan jumlahnya 10 nih. Padahal Google hanya membatasi satu domain, hanya boleh melistingkan 2 halamannya. Otomatis minimal kalau misal kita mau nutup semua, jadi kompetitor benar-benar nggak boleh masuk di kata kunci itu, minimal kita butuh 5 domain. Gitu. Salah satu klien saya itu untuk benar-benar nutup, dia sampai punya 14 domain. Hanya untuk nutup kompetitor. Jadi kalau misalkan kita pengen dominasi, kalau misalkan teman-teman sudah kuasai metodenya, mau duplikasi, itu akan lebih enak. Gitu. Justru malah saya menyarankan kalau memang mau ya silahkan ditambah aja. Misalkan si buyer akan heran nih, misalkan loh ini 10 hasil pencarian kok namanya sama semua. Ya teman-teman tinggal bikin domain brand baru lagi yang seakan-akan itu beda. Toh pada akhirnya semua akan menuju ke toko online teman-teman semua, penjualnya juga diterima di satu tempat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti itu ya. Kalau perlu ditambah lagi ya. Iya, kalau memang posisi katakanlah satu toko online-nya sudah menghasilkan. Terus kemudian kita bayangin, wah berarti kalau kompetitorku bisa tak tutup, semua buyer bisa menuju ke saya. Nggak ada masalah, tinggal duplikasi aja. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ini. Dari Hairiyah Elmarwiyah. Ada yang bilang tidak boleh menggunakan keyword terlalu banyak karena dianggap spam oleh mesin pencarian. Apakah benar begitu, Pak Surya? Padahal kan kalau semakin banyak, semakin mudah orang bisa menemukan toko online kita. Ya, jadi bagaimana ini? Ada yang bilang tidak boleh menggunakan keyword terlalu banyak karena dianggap spam oleh mesin pencari. Iya betul. Kalau posisinya teman-teman grabbing kata kunci ya misal biasanya saya lihat itu dari para pemula itu Google Keyword Planner ya. Misal dia ngetik gamis gitu, jual gamis murah, jual gamis online seperti itu, dikumpulkan jadi satu, dijadikan di post. Jadi benar-benar polosan kata kunci dari Google Keyword Planner dilebokkan dengan postingan. Ya kalau seperti itu pastinya akan jadi spam gitu loh.
Nah, kalau kemudian kita bicara masalah keyword yang terlalu banyak, kita tahu jumlah indeksnya marketplace itu berapa juta sih, gitu. Dan varian yang sama, contoh dari satu kata kunci aja, gamis saja lah, itu berapa indeksnya marketplace, itu udah jutaan, gitu. Jadi kalau misalkan keyword terlalu banyak, itu sebenarnya nggak ada masalah kalau kita bisa menampilkan artikel yang memang bisa dibaca. Biasanya kalau kita lihat, cobalah lihat yang mereka kata kunci KB dilebokkan yang postingan. Jadi postingan itu tidak bisa dibaca sama sekali, yaitu yang dianggap spam. Gitu loh. Meskipun kemudian kalau pertanyaannya adalah, Mas pernah nggak websitenya itu dianggap spam? Alhamdulillah sampai saat ini untuk toko online yang saya bangun dengan metode ini itu nggak ada yang dianggap spam, gitu ya. Jadi kalau umumnya mikir, wah nanti dianggap spam di indeks gimana? Kalau untuk persaingan toko online sih masih aman ya. Sampai saat ini saya belum pernah mengalami yang namanya de-index toko online lokal. Kalau toko online luar ya saya pernah. Tapi kalau lokal untuk skala di Indonesia aja itu nggak pernah. Tapi kalau sampai internasional ya itu saya nggak memungkiri memang pernah. Jadi kena report dari kompetitor gitu. Oke, baik, Lanjut terima Mas. kasih. Ini ada pertanyaan menarik banget Mas nih, dan kayaknya banyak yang ngalami ini. Dari Yusuf Fitra, Mas, kalau kita di Jogja, nembak kota Medan, terus customer Medan nanya alamat tokonya. Nah, jawabnya gimana biar calon pembeli percaya secara toko kita di Jogja? Nah, ini sebenarnya adalah problem saya di tahun 2015 atau 2014 ya, saya lupa. Jadi ketika saya bikin toko online untuk istri saya yang batik itu ya, itu kan saya full pakai apa namanya saat itu pakai Facebook Ads ya. Nah, kemudian dia tanya, loh ini katanya jualnya di nembak kota Medan. Ini kan pertanyaan kita di Jogja nembak kota Medan, terus customer Medan nanya alamat tokonya. Di awal saya sudah jelaskan, nanti tinggal edukasi sama pembelinya aja bahwa di era sekarang itu kita bisa ngirim ke seluruh Indonesia kan. Jadi toko kita di Jogja, tapi kita juga bisa kirim sampai ke Medan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana calon pembeli percaya bahwa toko kita di Jogja? Jadi ini sebenarnya yang saya jelaskan tadi, ini problem saya. Itulah kenapa saya bikin, kalau teman-teman ngikuti dari awal, saya bikin Google My Business itu ya. Saya bikin map. Saya bikin map yang map itu ada di lokasi saya. Jadi untuk pembeli yang ragu itu biasanya dia akan mengirim utusan ya, mengirim utusan untuk ngecek alamat kita bener enggak sih, gitu. Tokonya bener enggak di sini, gitu. Jadi saya bikin apa namanya profil bisnis di Google Map itu untuk memberi macam social proof ya, artinya bukti bahwa ini ada kok di sini, gitu. Efeknya kalau jadi efeknya gini Mas Udin. Saya punya profil bisnis yang harus saya tampilkan di market Sumatera. Akhirnya mapnya ini banyak sekali aktivitas. Lah, ternyata berimbas ke pencarian lokal. Jadi map saya ini sering banget dikunjungi bahkan wisatawan domestik yang dia pakai rental mobil, bahkan ada yang sampai apa namanya bis. Mas Udin mungkin tahu jalan masuk ke rumah saya, dia membayangke ono bis gede masuk ke situ. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Saking penggunaan Google Map-nya ini. Nah, buat Mas Yusuf Fitra, tak kasih tambahan ya, bahwa ketika toko online-nya connect dengan profil bisnis, maka ketika kita ngetik kata kuncinya sesuai kota yang ditarget, profil bisnisnya juga bisa keluar. Jadi nanti si pembeli itu akan melihat map kita juga. Jadi intinya gini ya, kita
jawabnya tetap jujur aja bahwa toko kita di Jogja dan Iya, meyakinkan calon pembeli itu bahwa toko kita tuh beneran ada di Jogja gitu mhm, dan bisa iya dikunjungi gitu ya. iya, Dan mengedukasi juga bahwa kita melayani pembelian, di luar kota atau di luar pulau begitu ya. betul. Berarti itu Kalau tadi perlunya ya tadi Mas akan Yusuf di Fitra tetap tetap kalau jujur kalau aja perlu dan kita serahkan mengedukasi. apa, kita cantumkan di, website-nya juga. Jadi biasanya saya tetap mencantumkan di bagian footer ya, di bagian bawah itu Mhm. alamat toko saya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari, Husin Lee. Yang terdapat di Extreme Online Shop itu apa saja ya? Apakah hanya panduan saja? Apakah ada software yang diberikan? Jadi, untuk membangunnya intinya itu ada 3. Satu plugin WooCommerce itu free, kemudian ada plugin Ratapay itu juga free. Nah, kemudian nanti ada plugin khusus yang, modifikasi saya itu nanti juga akan diberikan, seperti itu. Jadi untuk 3 plugin yang dibutuhkan, 2 ini gratis, yang satu ini sudah include nantinya. Jadi ada juga ya software yang diberikan ya? Ya, Baik, kita lanjut, pertanyaan berikutnya dari Telaga Digital. Mau nanya Mas, untuk teknik yang diajarkan di Extreme Online Shop, apakah membutuhkan artikel jumlah yang banyak hingga ratusan, misal hingga ratusan artikel agar bisa mendominasi kata kunci? nah, oke. Di metode ini, teman-teman cuman butuh satu artikel pilar aja. Butuh satu Mmm, artikel pilar, paling enggak mungkin 500 sampai 700 kata, sudah cukup. Nanti untuk bagian post atau mungkin page-page statis, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Tapi kalau misalkan kita ngitung ya, satu Indonesia ada 490-an kota kabupaten, gitu. Apakah kemudian kita juga akan bikin 400-an artikel? Enggak. Kita cukup punya satu artikel pilar yang nanti sama sama pluginnya itu akan diproses untuk bisa readable. Jadi apa namanya, tetap bisa dibaca. Tadi pertanyaannya ada satu yang kalau kita nembak keyword terlalu banyak apakah dianggap spam? Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, teman-teman bisa cek di toko online saya gimana sih sebenarnya cara kerjanya, itu bisa dilihat sendiri. oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Husin Lee lagi. Pertanyaan yang sering ditanyakan atau diragukan, ini mungkin dari calon konsumennya, apakah bisa rekber atau di marketplace nggak? Dan marketplace bisa free ongkir, bagaimana mengatasi pertanyaan yang dan keraguan seperti itu, Mas? Oke, jadi eh, problemnya adalah ketika si buyer itu ragu ya, ragu untuk bertransaksi dengan kita. Itu yang pertama ya, karena ada rekber ya di situ. Kalau misalkan teman-teman eh, bertanya, kalau misalkan ada keraguan buyer harus pakai rekber, nah teman-teman bisa mengarahkan buyer toko online-nya untuk transaksi di marketplace. Itu nggak apa-apa. Karena memang untuk ketika dominasinya sudah bagus, kemudian ada ya paling berapa persen lah, nggak semua ya, nggak semua ragu karena yang pastinya dengan perkembangan teknologi yang sekarang orang-orang juga sudah well educated ya, orang sudah teredukasi dengan baik, maka hal-hal seperti itu kita bisa meyakinkan. Salah satu contohnya adalah penggunaan Google My Business. Selama kalau misalkan dia ragu, kita tinggal bilang aja, loh kalau misalkan ragu, kita ketemu map saya di sini, lokasi di sini, pembeli bisa datang langsung gitu. Itu satu. Yang kedua, kemudian bisa transaksi di marketplace itu kan free ongkir ya. Di marketplace itu free ongkir. Nah itu bisa difasilitasi juga kalau misalkan ada buyer, kemudian WhatsApp kita, kemudian dia pengen transaksi di marketplace, ya sudah, enggak apa-apa, difasilitasi aja. Tinggal bikinkan listing baru di marketplace sesuai dengan nominal dia, gitu ya.
Itu yang terjadi di salah satu teman saya yang dia jualan komputer yang mana harus ngerakit ya, harus ngerakit. Jadi harganya itu nggak bisa ditampilkan di katalog. Jadi kalau ada pesanan baru dia bikinkan listing produknya, si customer tinggal check out di situ, nggak ada masalah gitu. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, Mas. Dari Pak D Miftah Channel. Apakah ada rujukan buku atau website tentang belajar mencari kata kunci, Mas, atau menggunakan kata kunci? Oke, kalau misalkan untuk rujukan buku atau website ya, kalau saya sendiri sebenarnya di YouTube ataupun di Google sebenarnya sudah banyak. Kita tinggal nyari cara riset keyword, cara riset kata kunci itu sebenarnya sudah banyak banget. Dan kemudian juga secara umum itu juga akan sama semua gitu loh. Tapi di saya itu saya biasanya akan bertindak sebagai pembeli. Bertindak sebagai pembeli. Pembeli itu kalau misalkan ngetik kata kunci itu dia lebih prefer ke mana gitu. Salah satu studi kasus yang sempat saya sampaikan itu yaitu gini, Mas, antara kata kunci kontraktor bangunan sama pemborong itu lebih baik yang mana, Mas? Gitu. Nah, tinggal kita mikir, kalau misalkan kontraktor bangunan itu akan terkesan profesional ya, secara didengar juga enak, kontraktor bangunan seperti itu. Tapi ternyata secara volume kata pemborong itu lebih banyak diketikkan gitu. Nah, itu kan balik lagi ke kita. Kita akan berdasarkan pembeli atau berdasarkan orang pada umumnya pakai gitu loh. Makanya di awal saya sampaikan bagaimana kemudian nanti menggunakan kata kunci yang memang barangkali tidak terpikir sama kompetitor. Nah, kemudian kalau misalkan saya cari kata kuncinya di mana, Mas? Ya, di awal di pertanyaan-pertanyaan awal tadi saya sudah singgung sedikit. Salah satunya yaitu saya pakai pakai form pencarian di marketplace. Itu. Saya ketikkan satu produk, kemudian nanti saya tinggal ngikuti kombinasi-kombinasinya, saya jadikan berurutan, kemudian tinggal tak tambahkan nama kotanya, seperti itu. Form pencarian di marketplace itu kan juga search engine juga kan? Betul. Dan otomatis search engine-nya akan lebih spesifik, karena kalau marketplace itu jelas jualan produk. Beda kalau kita ngetiknya di Google. Contoh kasus gini, Mas. Saya pernah tentang pintu Nabawi, Mas. Jadi pintu Nabawi itu, kalau kita ngetik pintu Nabawi, itu trafficnya tinggi banget. Padahal di sisi lain ada pengrajin furnitur di Jepara itu dia juga jual replikanya, Mas. Jual replikanya. Nah, dia pengen target itu. Nah, yang dia target adalah pintu Nabawinya. Ternyata trafficnya tinggi, tapi nggak ada konversi. Kenapa? Karena orang nyari pintu Nabawi itu untuk dia para jamaah haji sama umroh biar dia apal nama pintunya gitu loh, biar dia nggak tersesat. Padahal niatnya adalah jualan replikanya. Nah, itu ketika salah penentuan kata kunci yang berefek pada traffic tinggi. Mungkin trafficnya jadi tinggi ya, tapi minim konversi gitu. Kalau sementara di Google kan kita ngetik itu bisa nyari produk, bisa nyari gambar aja, atau bisa nyari info aja. Tapi kalau kata kuncinya itu ada di marketplace, ya wis jelas produk kan gitu. Ya, betul. Nah, ada pertanyaan lagi dari Win Kusuma. Setelah kata kunci sudah didominasi, memang benar kita akan bisa page one. Untuk menjaganya agar tetap page one, bagaimana ya Mas Surya? Nah, ini kalau misalkan ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau misal kita mau page one, ya wis iso page one yang dhuwur gitu.
Tapi bagaimana kemudian menghadapi gempuran, misalkan ya, kita ternyata, wah ternyata koncoku juga pakai metode yang sama gitu ya. Gimana kita menjaganya agar tetap acuan gitu. Nah sebenarnya di pertanyaan sebelumnya juga sudah sempat saya singgung bahwasanya kalau misalkan kita punya 2 listing di satu halaman pencarian, berarti kita butuh minimal 5. Nah kalau misal mau menjaga, ya sudah minimal teman-teman bisa bikin 5 domain, dihajar di satu halaman, 10 kita bisa kuasai semua, atau mungkin nggak 10 lah, 9 lah misalkan. Ada nyempil satu Tokopedia, Shopee, Lazada, ya wis biarkan gitu kan. Nah itu misalkan domainnya apa namanya, domainnya 5 kita bisa masuk semuanya, ya wis nanti dia akan giliran paling naik turun giliran. Kalau misalkan untuk menjaga ya wis teman-teman bisa mupuk ya. Jadi mupuk beda kayak kita apa ya, kayak ngopeni tanduran gitu loh. Sidik-sidik wae. Nek misalkan pupuknya langsung dibrek ning ngono ya mati kan tandurannya. Nah, kita sedikit-sedikit aja dipupuk gitu. Jadi nanti ketika dominasi di kota sudah tercapai ya, bisa jadi dengan kita mupuk backlink sidik-sidik wae lah. Anggarkan misalkan beli backlink permanen di salah satu penyedia jasa backlink gitu ya, sing permanen ya. Belikan 2 bulan sekali atau sebulan sekali 100.000, 50.000 untuk satu domain, kan nggak terlalu berat. Beda kalau kita sewa PBN sampai jutaan gitu ya. Gitu. Lanjut Mas Den. Ya, sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya, saya mau informasikan untuk link presensi. Untuk link presensi, nah bagi yang mengisi presensi kehadiran ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan door prize yang sudah kita sediakan, yaitu adalah berupa emas dan t-shirt ya. Dan link presensi ini akan kita tutup nanti jam 9 malam. Jadi nanti setelah teman-teman yang hadir di webinar ini selesai nonton masih bisa mengisi link presensi yang sudah saya tampilkan ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Dodi Setianto. Kalau produk herbal dan banyak varian, contoh obat mah, kolesterol dan lain-lain, apakah harus fokus satu produk dulu atau bisa langsung dikerjakan semuanya, Mas? Terima kasih. Oke. Nah, kalau misalkan memang produknya herbal ya, kemudian ada obat mah, kolesterol, itu bisa digarap jadi satu, bisa digarap langsung semuanya. Semua variannya dimasukkan ke WooCommerce ya, produknya masukkan ke WooCommerce, nanti kemudian apa namanya, kata kuncinya itu pun bisa dimasukkan semuanya. Ini akan lebih mudah karena satu kategori. Contoh katakanlah nanti titel domainnya adalah Toko Herbal Indonesia seperti itu. Nah, jadi orang ketika masuk di situ keluhan-keluhan penyakit ya, karena nanti kan kalau misalnya kita umum jual obat mah, jual obat kolesterol itu sudah umum gitu. Kita bisa target misalkan cara mengatasi mah dan sebagainya itu bisa kita targetkan juga gitu. Nah, kalau misalkan harus fokus satu produk dulu atau langsung dikerjakan semuanya, kalau memang varian produk herbalnya banyak, saya akan lebih sarankan untuk dikerjakan semuanya di satu website. Kemarin ada salah satu jualnya sangat terbatas ya, jadi hanya jualan madu. Kalau madu itu akan susah karena varian kata kuncinya akan sangat sedikit. Kita nggak bisa sampai ke puluhan ribu kata kunci. Gitu. Lanjut Mas. Oke, ada pertanyaan lagi dari Eko Utama. Mas Trik ini recommended gak ya untuk optimasi produk kita yang ada di marketplace atau lebih baik optimasi website kita sendiri? Nah, Oke. ini pertanyaannya trik yang mana? Jadi sebenarnya penggunaan ini fleksibel banget ya. Yang
pada intinya teman-teman harus tahu dulu kelebihan dan kekurangannya, gitu. Kelebihan dan kekurangan ketika kita ngoptimasi website sendiri sama ngoptimasi toko kita di marketplace lewat toko online ini. Jadi gini, pertanyaan adalah, Mas Trik ini recommended nggak ya untuk optimasi produk kita yang ada di marketplace atau lebih baik optimasi website kita sendiri? Secara pengaturan memungkinkan untuk keduanya. Pembeli bisa masuk ke website kita dan check out di situ, atau pembeli bisa ketika masuk ke website kita, masuk ke salah satu produk, kemudian dia klik belinya itu bisa diarahkan ke produk kita di marketplace, gitu. Nah, kemudian kekurangannya apa, Mas? Gitu ya. Kekurangannya adalah kalau misal di website kita sendiri, itu kita biasanya buyer itu pengen promo-promo yang ada di marketplace. Itu yang tidak bisa diakomodasi sama website kita, karena ibaratnya kalah gede, kalah modal dan sebagainya itu ya, untuk menyediakan free ongkir dan sebagainya. Nah, kalau di marketplace minusnya ya kepotong biaya layanan lah, terus apa namanya, kita jadi nggak punya database pembeli gitu. Meskipun sebenarnya data pembelinya itu kita bisa catetin ya, tapi kan apa, kalau misalkan itu semua ditampung di website kita sendiri, si pembeli masukkan email, kemudian kita juga nanti secara berkala toko online kita bisa ngeblas email gitu, ngeblas email penawaran kayak gitu. Nah, itu. Terus kemudian apa namanya? Kalau misalkan kita besar di marketplace, ya teman-teman tahu lah, di marketplace itu sing jelas ya kudu nandon modal sing gede gitu kan, modalnya harus besar karena memang duitnya kita harus keluar duit dulu, kita harus punya cadangan modal yang lebih banyak gitu kan. Kalau website ya kita selama kita punya apa namanya, kalau kita pakai website sendiri kan ibaratnya nanjak ke duitnya buyer ya. Jadi buyer transfer ke kita dulu, baru kita kemudian transferkan ke marketplace gitu. Itu kalau dropship ya. Tapi kalau misalkan saya punya supplier sendiri ya sama aja, tetap apa namanya, duitnya kan si duit buyer itu kita sudah terima duluan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Marsha ZAN86. Ada di Extreme Online Shopping disediakan tools-tools dan software-software pendukung atau hanya panduan saja? Tadi udah dijawab ya. Jadi disediakan juga ya software-softwarenya, tool-toolnya. Kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari CDQ Pras. Nih. Kak, misal kita bikin beberapa postingan di blog atau web dengan beberapa kata kunci di tiap post, tapi isi artikel hampir sama satu dengan yang lain. Apa ada pengaruh untuk indeks di Google? Kalau pengaruh jelas ada ya, jelas ada. Jadi kalau misalkan intinya bikin beberapa posting dengan beberapa kata kunci di tiap post ya, tapi isi artikel hampir sama dengan satu yang lain. Kalau misalkan ditanya apakah ada pengaruh untuk indeks di Google, jawabannya ada. Biasanya untuk hal-hal seperti ini nggak awet di atas, gitu. Akan lebih mudah untuk digoyang sama kompetitor, gitu. Jadi apa namanya, untuk misalkan pengaruhnya jelas ada. Intinya cuman kalau selama ini yang saya alami cuman nggak awet aja di atas. Oh gitu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya ini ya. Pertanyaan terakhir. Kita pilih. Dari Alkaf itu coba Mas. Ini ya. Kalau misalkan produk digital bagaimana Mas? Produknya beberapa macam kategori, misal desain, website, dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan yang ditunggu ya, karena di atas fokusnya adalah produk fisik.
ini produk digital. Nah, kalau misalkan produk digital gimana Mas caranya? Nah, itu bisa dikelompokkan sesuai kategorinya. Kalau misalkan mau affiliate template WordPress ya, diratakan kan juga banyak template WordPress yang dijual. Ya udah satu website itu isinya template WordPress semua. Teman-teman kalau lihat para affiliate luar itu kan dia bikin bikin website affiliate itu kan satu satu kategori. Jadi dibikin aja satu kategori, misalkan template WordPress ya wes template WordPress semua, atau template website lah, biar kombinasinya kata kunci lebih banyak, template website. Nanti tinggal digolongkan aja, oh ini template WordPress, ini template Joomla, ini template Drupal gitu. Kemudian nanti misalkan ini ada template PowerPoint, ya wes satu website itu isinya template PowerPoint KB. Kemudian yang lain contoh apa ya, sing lagi rame apa ya Mas? Lagi rame panduan-panduan digital rame. Kayak misalkan desain banner itu ya, template banner kayak untuk promosi itu loh Oh Mas. iya, iya, iya. Instagram itu template desain kayak gitu. Ya wes satu website template desain semua kayak gitu. Jadi Jadi dikelompokkan berdasarkan kategorinya aja. oh ya, dikelompokkan berdasarkan kategorinya setiap website ya. Ya, Baik, terima kasih Mas Surya. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Dan kita sudah sampai ke penghujung acara. Nah, buat hadirin yang mungkin belum mengisi link presensi sudah saya tampilkan. Dan sebagai informasi, bagi yang sudah mendaftar dan hadir di webinar ini berkesempatan mendapatkan door prize emas dan t-shirt dan produk-produk digital lainnya yang sudah kita siapkan. Dan pemenang door prize akan diumumkan di Instagram @ratakan.com pekan depan. Nah, jadi pastikan Anda follow dulu IG Ratakan. Nah, buat yang sudah mengikuti webinar yang sebelumnya, pengumuman door prize akan kita umumkan sore ini. Jadi stay tune terus di IG-nya Ratakan. Nah, siapa tahu nanti kamu yang akan jadi pemenang. Dan hadiahnya adalah emas dan t-shirt itu tadi ya. Nah, buat kamu yang belum subscribe channel YouTube-nya Ratakan, silahkan subscribe dulu channel YouTube-nya Ratakan. Kita juga akan banyak menginformasikan mungkin video-video yang informatif ya, seputar bisnis, kemudian seputar produk digital, affiliate dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih Mas Surya sudah berbagi pelajaran yang menarik hari ini seputar bagaimana mendominasi kata kunci untuk toko online di Indonesia. siap. Terima kasih sama-sama Mas Udin. Baik, mungkin saya cukupkan sekian webinar kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.